We are opening a fourth developer academy. We just announced it yesterday. This one will be in Bali. We couldn't be more excited to how the three have already performed, graduating thousands of people and being able to create apps for the App Store that appeals not only domestically but abroad as well. We talked about the President's desire to see manufacturing in the country, and it's something that we will look at. I think the investment ability in Indonesia is endless. I think that there's a lot of great places to invest, and we're investing. We believe in the country. I thought we had a great conversation, and I really appreciated the time with him. It was a dialogue about how much potential there is in the country and our commitment to the country. Apa itu? Ada dari 360 cuma 2 yang Indonesia. Pak Presiden juga minta kalau bisa diperbanyak. Jadi dari 3, kamu yang punya iPhone mana? Nah, misalnya itu 360 handphone komponen, itu cuma 2 yang dari Indonesia, dibandingin Vietnam 72. Pak Presiden juga udah minta ke Dimko kalau bisa lebih banyak lagi komponen dari Apple ini yang dibuat di Indonesia. Makanya itu isunya namanya global supply chain itu. Makin banyak komponen satu produk dari Indonesia, makin banyak bagus buat nilai tambah. Bapak Presiden menugaskan Pak Luhut sebagai koordinator. Oh iya, itu kan makin lama habis ketemuan kan detail-detailnya kan mesti dibahas. Itu bukan urusan Apple. Barang palsu bukan urusan Apple, urusan penegakan hukum kita. Penegakan hukum kita. Itu yang kita harapkan juga dari penegakan hukum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan teman-teman media sekalian. Bersama saya Pak Wamen, Pak Neza Patria, Pak Usman, Joni KB, dan Pak Daniel Gagarun, Menkominfo. Hari ini kami ingin menyampaikan hasil pertemuan Pak Presiden Joko Widodo dengan Mr. Dimko dan rombongan dari Apple. Tadi pertemuan berlangsung hampir 1 jam dan sudah disepakati beberapa hal penting, termasuk bagaimana Indonesia terus memberikan kontribusi bagi bukan hanya pasar, tapi juga bagaimana Indonesia masuk dalam peran penting global supply chain industri teknologi. Karena apa? Karena dari 360 komponen handphone misalnya itu cuma 2 yang dibuat di Indonesia, dibanding Vietnam 72 komponen. Jadi Presiden juga sampaikan supaya meminta Apple untuk meningkatkan peran Indonesia dalam global supply chain ini. Ini Apple sangat baik karena menurut data di Kementerian Perindustrian itu setahun Indonesia mengimpor 2 miliar US dollar Apple dari Apple. Jadi juga harus ada
kita juga bukan sekedar pasar, tapi juga bisa menjadi bagian dari global supply chain. Dan kita berharap pertemuan ini bisa memberi optimisme kita sebagai warga masyarakat Indonesia bahwa Indonesia ini dilihat dunia. Pak Presiden sampaikan ASEAN ini market yang besar, 600 juta penduduknya, di mana 45% Indonesia, termasuk juga GDP. Jadi pasar Indonesia ini juga dan juga ASEAN itu sangat penting buat industri untuk melakukan investasi, sekaligus juga pasar yang tidak kita. Saya pikir itu pengantar dari saya. Silahkan buat teman-teman ada yang mau bertanya. Supply chain-nya itu nanti investasinya diarahin kemana? Di Pulau Jawa atau di IKN? Tadi Pak Presiden juga sudah menyampaikan kepada Apple, mengajak Apple kalau bisa disampaikan oleh Pak Presiden bahwa bagaimana Apple juga bisa berpartisipasi dalam pengembangan smart city di IKN. Ini kan seperti itu. Jadi salah satunya itu, termasuk juga bagaimana kemungkinan proses manufacturing Apple di Indonesia. Pokoknya semua, karena pasarnya udah begitu terbuka, penggemar Apple juga, produk Apple juga banyak. Nah kita juga jangan hanya impor. Begitu aja langsung. Kalau bisa ada nilai tambahnya di Indonesia, ya. Dan Apple sudah membangun untuk pengembangan sumber daya manusia. Apple sudah membangun 3 Apple Developer Academy di Batam, BSD, dan juga di Surabaya. Dan yang keempat direncanakan mau dibangun di Bali. Jadi ini peningkatan sumber daya manusia ini juga penting buat kita, buat bangsa kita, buat negara kita. Ya, silakan. Nama dulu siapa, dari mana? Saya Riani dari Tesla, Pak. Oh, Tempo. Perkiraan nilai investasinya berapa, Pak? Kalau akademi itu kan sekitar 1,2 triliun rupiah. Cuman yang lain-lainnya mereka juga lagi pertimbangkan. Cuman dari komitmen, dari keseriusan, mereka juga berharap Indonesia juga terlibat dalam proses produksi dan juga pengembangan guna. Karena Timco mengatakan bahwa di Cina itu udah 30 tahun manufaktur, itu kan persoalan yang mudah. Tapi kan kita kalau ada kemauan harusnya bisa diwujudkan. Target proyeknya dimulai atau? Ini lagi mau bicara detail di sini. Semuanya akan bicara gue detail, hal yang detail ya, termasuk jika diperlukan insentif untuk Apple dan sebagainya. Pokoknya industri-industri rintisan, industri yang bisa memberikan nilai tambah bagi perekonomian kita. Nilai investasinya berapa sih? Oh belum, kalau yang akademi itu sekitar 1,2 triliun. Apple Developer Academy. Pak, tadi kan disebut juga untuk yang insentifnya itu dalam bentuk apa aja? Itu nanti gue detail dengan Kementerian Perindustrian, Perdagangan. Kita sebagai Kominfo ini kan yang ngatur yang menjaga standarisasi, aman nggak itunya, sinyalnya, frekuensinya itu di kita. Tapi untuk urusan PKDN di Kementerian Perindustrian. Kalau minat Apple ke IKN itu tidak? Enggak, itu diminta sama Pak Presiden dan Mr. Timco sangat antusias. Nanti dilihat karena itu smart city green ya. Itu nilai investasi? Oh belum, terbaru kawan. Nanti kita lihat, kita follow up lah. Itu urusan itu harus ada follow up. Smart City ya, Pak? Smart city di IKN kan? Tadi gimana Pak respon awal Timco waktu diminta? Ya, Timco sangat senang. Ini dia datang ke Indonesia dan dia melihat Indonesia ini potensi besar, negara dengan keberagaman yang luar biasa, potensinya luar biasa, dan Apple berkomitmen untuk terus hadir dan ada di gitu ya. Ada dorongan dari pemerintah untuk ke Apple akan membangun pabrik di sini. Oh ada sedang dibicarakan. Oh tadi juga dibahas. Dibicarakan kalau bisa bagaimana Apple bisa membangun atau mengadakan
proses manufacturingnya di Indonesia. Gitu. Ya mereka positif, tapi nanti kan itu betul-betul ditindaklanjuti. Kan ada beberapa hal aturan yang juga harus kita tapi yang pasti pemerintah yang bisa terbuka. Gitu loh, yang penting gitu kan. Nanti ada detailnya, itu bisa berapa item tuh, berapa ratus item tuh kalau udah detail kan. Gitu. Kira-kira dia ada bahas nggak sih Pak komponen yang mungkin selain 2 yang sudah diproduksi? Ya lebih banyak, tapi juga Mr. Timko sudah sampaikan. Karena kan ini kan global ya, global supply chain. Jadi kita bisa memproduksi berapa puluh atau 30 komponen, itu bisa ekspor juga, ekspor komponen loh. Prinsipnya kan begitu, karena satu produk itu bisa ratusan komponen. Kalau kita misalnya mau menguasai apanya gitu, itu kan juga diekspor seluruh dunia. Kalau mau komponen itu ya dari produksi Indonesia. Prinsip yang itu yang disampaikan oleh Mr. Timko ke apa sih itu? Jadi itu ya. Jadi kita juga harus bukan cuma pasar, kita juga harus ambil bagian dari proses kemajuan teknologi di dunia ini. Begitu ya? Oke, Pak. Ada lagi yang lain? Cukup ya. Cukup ya? Jadi yang pasti optimis dia pakai Apple. User experience gimana? Nanti saya wawancara dari gimana? Ya, Apple gimana? Oke. Kan sekarang kan yang jualan Apple tuh masih kayak Reseller ada 5. Kita juga ya itu ada Apple bakal jualan langsung nggak Pak di sini kayak Apple Store? Oh ya, itu juga salah satu permintaan juga. Saya udah sampaikan juga. Ya mereka punya pertimbangan nggak apa-apa. Kalau udah begini, kalau Indonesia jadi gini, setahun itu kita 49 juta handphone, dimana itu yang produksi Indonesia ya. Nah kita impor 2,8 juta handphone di tahun 2023 ya, dimana 85%-nya Apple. Berarti kan hampir 2 juta lebih ya. Kita impor langsung Apple. Kalau Apple dengan angka itu kita udah sampaikan, Pak ini angka apa? Indonesia butuhnya segini loh. Maksudnya nggak mau pabrik di Indonesia, ya kan? Ujung-ujungnya nanti Apple bisa lebih besar. Dan konsumen senang, kalian juga senang. Ya, papa senang, mama senang. Ya, karena anaknya minta Apple lebih murahan dikit. Itu biasa. Iya kan? Nanti sudah dipanggil untuk buka Apple Store di Indonesia. Nah, salah satunya kita udah bicarakan semua nih, yang baik-baik buat Indonesia. Ya, mudah-mudahan kita tunggu aja. Karena anak saya juga bilang. Makanya saya bilang kalau Apple ada akses ini, papa senang, mama senang. Jangan diulang-ulang papa-papanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yang ditolong sama bapaknya. Ya. Nah.